Seorang penjaga gudang mebel di kota Sibolga menjadi korban aksi pembakaran oleh orang tidak dikenal pada Jumat pukul 3 dini hari 5 Maret lalu. Terlihat dari video CCTV warga, korban dibakar oleh orang tidak dikenal di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Korban bernama Muhammad Yusuf, 65 tahun, warga Jalan S. Parman, dibakar oleh pelaku pada saat korban sedang tertidur di depan gudang mebel milik Kamarudin Batubara, tempat korban bekerja. Terlihat pelaku menyiramkan bensin dan langsung membakar korban. Warga sekitar langsung membawa korban ke salah satu rumah sakit swasta di kota Sibolga. Pelaksanaan ibadah Minggu 6 Maret di Gereja Bethel Indonesia GBI Jemaat Santeong Kota Sibolga berlangsung dengan hikmat dan sukacita. Ibadah dipimpin oleh Gembala Jemaat Pendeta Yusuf Sumitro Pasaribu MTH yang menyampaikan khotbah dengan tema Tubuh Sehat Hidup Mulia. Dijelaskan oleh pendeta, makna tema khotbah yang diusung merupakan pesan Tuhan kepada umatnya untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat menjadi alat kemuliaan dan berguna dalam menyebar kasih dan sukacita kepada seluruh umat manusia. Sebagai umat Tuhan Yesus Kristus dituntut untuk selalu bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai suatu pemberian dan anugerah dari Tuhan. Terkait peristiwa pembakaran seorang penjaga gudang di Kelurahan Pasar Belakang pada Jumat dini hari 5 Maret lalu, dalam waktu 30 jam, personil Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Satreskrim Polres Sibolga berhasil meringkus pelaku pembakaran Muhammad Yusuf, warga Jalan S. Parman, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Pelaku pembakaran berinisial HS berusia 47 tahun diringkus aparat saat sedang melakukan aktivitas menangkap ikan di sekitar perairan laut Pulau Kalimantung. Pelaku yang sempat melakukan perlawanan terpaksa ditangkap setelah dilakukan penembakan pada kaki kanan. Hal itu disampaikan Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja pada konferensi pers yang digelar di Mako Polres Sibolga Sabtu malam 5 Maret. Motif pelaku HS melakukan pembakaran terhadap korban akibat unsur sakit hati dan dendam. Akibat penganiayaan berat yang dilakukan, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Diberitakan Muhammad Yusuf, korban pembakaran, dikenal baik dan ramah oleh warga sekitar. Saat ini menjalani perawatan serius di Rumah Sakit Adam Malik, Medan. Pulau Samosir dan Gunung Pusuk Buhit dikenal sebagai asal-muasal suku Batak dan menjadi daerah atau bagian penting dari perjalanan peradaban suku Batak dari masa ke masa. Agar selalu dikenal dan diingat dari generasi ke generasi suku Batak, pada tahun 1995, Dewan Pengurus Pusat Punguan Pomparan Guru Tatea Bulan membangun Sopo atau bangunan khusus Guru Tatea Bulan di Bukit Sigulati, tidak jauh dari Pusuk Buhit, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Saat ini Sopo Guru Tatea Bulan menjadi objek wisata sejarah atau wisata religi bagi masyarakat Batak khususnya. Selain itu juga dijadikan wisata budaya sakral bagi sebagian orang untuk berziarah, membawa beberapa persembahan karena di lokasi juga terdapat patung si Raja Batak dan keluarganya. Sopo Guru Tatea Bulan juga dibuka untuk umum. Selain mendalami sejarah Batak, pengunjung dapat merasakan keindahan pemandangan alam dengan suasana Danau Toba yang asri dan hijau dari perbukitan. Dari pantauan tim liputan N2S TV, Sopo Guru Tatea Bulan, lokasi objek wisata sejarah dan religi, banyak diminati para wisatawan, khususnya masyarakat di Tanah Batak sendiri maupun para perantau dari luar daerah yang kembali ke kampung halaman, khususnya Pulau Samosir yang terletak di tengah Danau Toba.
Harga beberapa komoditas bumbu pelengkap masakan di Pasar Sibolga Nauli memasuki pekan kedua bulan Maret terpantau masih terbilang mahal. Pada pekan sebelumnya, harga sejumlah komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sudah terjadi kenaikan. Cabai merah yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp65.000 saat ini berkisar Rp52.000 per kilogram, sedangkan harga normal sebelumnya Rp30.000. Selain cabai merah, bawang merah dibanderol dengan harga Rp45.000 per kilogram, sedangkan bawang putih hanya Rp25.000. Beberapa komoditas lain seperti sayur mayur juga mengalami kenaikan. Para pedagang mengatakan kenaikan harga pada sejumlah komoditas bahan bumbu pelengkap masakan diakibatkan faktor cuaca dan minimnya bahan dari daerah pemasok. Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani bersama Wakil Darwin Sitompul melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan pribadi tahun pajak 2021 secara online. Laporan pajak tersebut disampaikan pada kegiatan Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2021 di Ruang Cendrawasih Kantor Bupati Jumat 11 Maret. Bupati mengajak seluruh masyarakat Tapanuli Tengah agar melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan masing-masing ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. Dengan tertibnya masyarakat dalam melaporkan SPT tahunan sangat berpengaruh dalam pembangunan nasional. Untuk itu diimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan SPT tahunan sebelum batas pelaporan berakhir pada 31 Maret 2022. Komandan Distrik Militer Dandim 0211 Tapanuli Tengah, Letkol CZI Mangatas Pandapotan Sibuea, meresmikan Kampung Pancasila di Desa Sitiotio Hilir, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Peresmian dilaksanakan Jumat 11 Maret diawali dengan acara pemotongan pita di gapura yang bertuliskan Kampung Pancasila, dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti dan pelepasan balon. Di sela peresmian, Dandim mengatakan Kampung Pancasila merupakan salah satu program Kodim 0211 Tapanuli Tengah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Kodim wilayah Kodam 1 Bukit Barisan sebagai upaya pembinaan teritorial bagi masyarakat untuk menegakkan kembali nilai-nilai luhur pada Pancasila. Dalam gelar acara Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan tahun 2021 yang dilaksanakan di Kantor Bupati Tapanuli Tengah 11 Maret, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga Jerry Fadlinsah mengatakan Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai program dan kanal aplikasi e-filing untuk wajib pajak sangat memudahkan masyarakat dalam melaporkan SPT tahunan. Dikatakan pada awal tahun 2022, pemerintah menerapkan program pengungkapan sukarela PPS yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Program PPS bermanfaat bagi wajib pajak, antara lain terbebas dari sanksi administratif, bahkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan atau tuntutan pidana. Hal tersebut disampaikan Jerry Fadlinsah pada saat Bupati melaporkan SPT tahunan secara online. Wajib pajak pribadi agar segera melaporkan SPT sampai dengan tanggal 31 Maret dan untuk badan usaha sampai batas waktu 30 April. Edi Prambudi, N2S TV memberitakan.